sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama secara virtual untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus itu menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, sertailah agar hamba-Mu itu mampu mengatakan hal-hal yang benar dengan bahasa yang sederhana, yang baik dan berguna bagi kami semua. Sertai juga jemaat-Mu, biarlah Roh Kudus itu menguasai hati kami dengan kerendah hatian serta rasa ingin tahu untuk terus belajar dan menggali lebih dalam lagi harta kerajaan surga itu. Ya Bapa, kami juga menyerahkan segala masalah teknis yang berada di luar kendali kami, koneksi internet, hal-hal lain yang kami tidak pikirkan juga ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Suara saya cukup jelas ya? Ya, jelas Pak. Oke. Nah, nanti mungkin bisa dikerasin di rumah masing-masing. Nah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali ya dengan jemaat GKA Elion, meskipun ini masih secara virtual. Nah, hari ini saya akan melanjutkan seri kekristenan dan budaya populer. Beberapa bulan lalu kita sudah membahas tentang ini ya, tentang materialisme. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hedonisme. Nah, mungkin sebagian dari jemaat sempat join topik tentang materialisme ini, tapi bagi jemaat yang lain yang belum sempat join topik tentang materialisme dan otomatis nggak sempat ini ya, nggak sempat saya memperkenalkan diri kepada jemaat sekalian. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat aja kepada jemaat yang baru ketemu saya hari ini. Gitu. Jadi nama saya adalah Esra Iskandar. Dulu saya adalah alumni UK Petra Surabaya. Jadi saya ini arek Surabaya gitu. Arek Surabaya, lalu saya ambil master di bidang filsafat di Biola University Amerika. Lalu saya melanjutkan lagi mengambil master teologi di Kanada di Regent College. Nah, secara singkat aja saya sengaja pakai 3 gambar ini, 3 gambar favorit saya. Yang paling kiri ini hobi saya. Hobi saya tuh ngopi gitu ya, dan saya suka belajar tentang sejarah kopi, jenis-jenis kopi, dan bisa dibilang saya tuh penikmat kopi gitu ya. Kalau misalkan ada yang bilang kalau Esra itu hedon, ya mungkin hedonnya kopi gitu kali ya. Lalu yang di tengah itu istri dan anak saya gitu ya. Anak saya sekarang berumur 4 tahun, 2 bulan lagi berumur 5 tahun, dan sebentar lagi anak saya tuh bakal punya adik gitu ya, mungkin di awal tahun baru gitu. Jadi anak saya bakal nambah 1, tapi jumlah istri tetap 1 gitu, Bapak Ibu. Nah, terus kalau tadi Pak Ade sempat bilang soal Squid Game gitu ya, sempat tanya siapa yang penggemar drama Korea. Nah, saya tuh salah satu penggemarnya, Pak, gitu ya. Dan kemarin itu sekitar seminggu lalu, saya tuh sengaja menghabis 1 hari untuk menyelesaikan Squid Game. Karena apa? Karena mahasiswa-mahasiswa saya di UK Petra, semuanya tuh sudah ini Pak, sudah nonton semua, sudah tamat gitu. Dan mereka bilang, wah katanya bagus, dan cukup booming kan ya, di Instagram, terus di mall-mall gitu, patungnya ini ya, yang bisa tolak kiri kanan itu semuanya dipajang di mana-mana gitu. Jadi sebagai dosen filsafat, sekarang saya menjadi dosen filsafat dan agama di Universitas Kristen Petra, dan salah satunya saya membuka kelas tentang film untuk menganalisa apa sih worldview, pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalam setiap film-film. Jadi saya otomatis ini ya, memiliki kewajiban untuk menonton film itu dan nanti menganalisa gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa ini Bapak Ibu bertemu lagi khusus membahas tentang kekristenan dan Squid Game gitu. Nah, itu mungkin seru gitu. Oke,
Jemaat sekalian, saya akan memulai dengan kutipan yang persis sama seperti beberapa bulan lalu ketika kita membahas tentang materialisme. Mengapa topik tentang hedonisme itu penting? Karena hedonisme itu sama seperti materialisme berhubungan dengan berhala. Nah, kalau kita bicara soal berhala, zaman sekarang kita sudah nggak boleh lagi berpikir berhala itu adalah sosok dewa-dewi yang disembah oleh nenek moyang ini ya, nenek moyang bangsa Israel atau bangsa-bangsa yang hidup di dalam perjanjian lama. Berhala, berhala palsu di dalam bukunya Timothy Keller itu diterjemahkan seperti ini. Segala hal yang mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita itu secara nggak langsung adalah Tuhan kita, adalah Tuhan kita. Dan kalau Tuhan ini yang mengendalikan dan mempengaruhi hidup kita bukanlah Tuhan yang benar, maka mereka adalah berhala. Jadi beberapa bulan lalu kita membahas salah satu berhala dalam bentuk materi. Materi ini artinya segala hal yang kita kejar, misalkan uang, dan uang itu nanti akan kita ubah dalam bentuk materi gitu ya. Hari ini kita akan membahas berhala yang satunya yang disebut sebagai hedonisme atau di dalam bahasa Yunani ini disebut sebagai hedone. Nah, kita akan membaca bagian dari Alkitab yaitu dari surat 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai 4. Sudah ada di maaf, sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa membaca di ruangan masing-masing, tapi saya akan membacakan dari sini. Jadi ini adalah kondisi keadaan pada akhir zaman nanti. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Berikutnya, ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, di dalam Alkitab bahasa asli yaitu bahasa Yunani, kata hawa nafsu di sini itu sebetulnya menggunakan kata hedoni. Jadi ada kata hedoni di dalam Alkitab kita. Kalau beberapa bulan lalu kita membahas soal materialisme, mungkin agak susah ya kita mencari materialisme karena orang-orang yang memiliki semangat untuk mengejar materi itu sebetulnya kalau ditelusuri baru apa ya, maksudnya baru booming itu pada saat revolusi industri gitu ya. Jadi ketika pabrik-pabrik itu sudah mulai memproduksi barang-barang dalam jumlah yang besar, dan dari situ orang-orang mulai mengejar materi. Mereka mau punya ini, mereka mau beli ini dan beli itu. Tapi hedone itu sudah ada bahkan sejak 2000 tahun yang lalu ketika ayat Alkitab ini di Perjanjian Baru ini ditulis. Paulus sudah menulis tentang hedone, hawa nafsu. Di bagian yang lain ketika Rasul Paulus menulis kepada dahulu, ayat yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Ini pun juga menggunakan kata hedone. Yang di Titus ini hedonize, hedone itu kurang lebih sama, Bapak Ibu. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Jadi mindset hedone, orang-orang yang hidupnya itu hedonis itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Alkitab ini ditulis, ada seorang dewi yang disembah oleh orang Yunani kuno itu yang memiliki nama Hedone. Kalau menurut mitologi Yunani kuno, Dewi Hedone ini adalah anak dari dewa Eros dan dewi yang namanya Psike gitu ya. Eros itu cinta, nafsu yang menggebu-gebu,
Dan psike itu adalah pesuke atau psike yang nanti menjadi akar kata psikologi itu adalah jiwa gitu. Jadi hedoni itu adalah anak dari mereka berdua. Dan patung-patung atau lukisan tentang Dewi Hedoni itu selalu digambarkan sebagai sosok yang suka pesta, suka minum-minum, suka makan gitu, dan dikelilingi oleh berbagai kemewahan. Orang-orang yang hidup, yang menganut hedonisme itu sebetulnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau kita mau mendefinisikan secara apa ya, secara singkat atau secara akademis, hedonisme itu sebetulnya sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ade tadi, sangat tepat sekali. Jadi adalah sebuah gaya hidup gitu ya. Saya ambil definisi yang nomor 2, sebuah gaya hidup, cara menjalani hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan, apa sih itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah mengejar pleasure, mengejar kesenangan. Kesenangan yang dimaksud sini, atau di dalam bahasa Yunani disebut hedon, itu adalah kesenangan yang biasanya Alkitab menggunakan kata sensual pleasure, kesenangan fisik. Dan ada satu lagi, menghindari penderitaan. Jadi memaksimalkan kesenangan dan mengurangi, ini mungkin sama seperti prinsip ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya berusaha mendapatkan profit sebesar-besarnya. Nah, hedonisme itu kalau bisa, hidup itu jangan menderita sama sekali. Kalau mengalami rasa sakit itu, kalau bisa, nggak perlulah hidup itu mengalami rasa sakit, dan di sisi lain kita itu harus mengejar rasa senang yang membuat tubuh jasmani kita itu merasa nyaman, merasa nikmat, itu setinggi-tingginya. Nah, mindset seperti ini, gaya hidup seperti ini, inilah yang disebut dengan hedonisme. Nah, jemaat sekalian, banyak mahasiswa saya dan banyak jemaat pada umumnya itu yang seringkali menganggap bahwa materialisme, orang yang matre, yang mengejar materi, itu adalah orang yang hedon. Dan juga kebalikannya, orang yang hedon itu adalah orang yang matre. Nah, tapi jemaat sekalian, sebetulnya matre, materialisme, dan hedonisme itu nggak harus berjalan berbarengan, Bapak Ibu. Saya akan memberikan ini ya, beberapa contoh ya. Saya akan memulai dengan beberapa gambar sekaligus dari sini saya ingin menunjukkan hedonisme itu seperti apa dan apa sih bedanya dengan materialisme. Hedonisme karena ini berhubungan dengan pengalaman dan kesenangan jasmani. Jadi Alkitab dan banyak buku menggunakan kata sensual pleasure, kesenangan sensual. Nah, sensual itu sebetulnya berasal dari kata sense yang artinya panca indera. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ya, panca indera kita manusia itu kan ada indera untuk melihat, ada indera untuk mendengar, mencium, meraba, dan lain sebagainya. Nah, orang yang hedonis itu adalah orang yang ingin merasakan kenikmatan di semua panca inderanya. Mungkin ada orang yang suka pijet gitu ya, karena ketika dipijet itu rasanya itu enak gitu ya. Ini berbicara soal kesenangan jasmani gitu ya. Wah, enak dipegang-pegang gitu ya. Badannya itu pegel-pegelnya itu jadi hilang. Karena tujuan hidupnya itu adalah mengurangi penderitaan. Rasa-rasa yang nggak enak itu kalau bisa dikurangi, digantikan dengan rasa yang nyaman. Nah, jemaat sekalian jangan salah paham ya. Saya tidak mengatakan kalau misalkan kalau kita pijet berarti kita pasti hedon. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Yang saya maksud adalah orang yang hedon itu menginginkan agar semua panca inderanya itu mendapatkan kesenangan dan mendapatkan kenikmatan. Contoh lain misalkan ada orang-orang yang ingin ini ya, karena hidupnya mungkin terasa apa ya, terasa berat, nggak mau berpikir yang susah-susah, mungkin banyak masalah. Mereka ini ya, mereka lari ke mungkin ke alkohol, mungkin ke rokok. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan kesenangan, mereka ingin mendapatkan kenikmatan, ingin menikmati
hidupnya itu kalau bisa itu senyaman mungkin. Karena dia tahu realitas hidupnya itu berat, harus bekerja mati-matian, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengurangi rasa penderitaan itu, dia lari ke misalkan ke alkohol, rokok, atau mungkin seks bebas, karena dia ingin mendapatkan kenikmatan. Ada juga ini ya, saya mau menunjukkan sebuah video yang sangat menarik ini, jemaat sekalian. Ini kalau Pak Ade mungkin tahu ini, kalau pecinta drakor ini ya. Jadi di Korea ini, anak-anak zaman sekarang ini ada sebuah tren yang namanya tuh mukbang gitu ya. Mukbang itu apa? Mukbang itu um, ini sudah menular. Anak-anak zaman now, mahasiswa-mahasiswa saya, orang-orang Indo, anak-anak Surabaya itu juga sudah mulai bikin video-video seperti ini. Jadi mereka akan masak berbagai macam makanan, berbagai macam masakan, terus nanti ada satu orang yang akan menghabiskan semuanya gitu. Dan kadang yang membuat kita menikmati acara seperti ini, kita tuh sambil terkagum gitu ya. Tokoh utamanya yang makan itu badannya tuh biasanya kurus, langsing, cantik gitu ya. Atau kalau misalkan cowok badannya atletis, ganteng, tapi porsi makannya itu kayak 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 wah, besar banget gitu ya. Sampai kita mikir-mikir, gimana bisa? Kalau makannya seperti itu, kok bisa badannya tetap seperti itu gitu ya. Badannya bisa seatletis seperti itu. Nah, mukbang itu sebetulnya ya, kalau kita mau telusuri, makan sampai kenyang sekali, merasakan kenikmatan yang luar biasa, sampai waduh rasanya sudah nggak ada apa ya, nggak ada ruang lagi di perut. Wah, nikmat sekali, puas sekali. Itu sebetulnya sudah ada sejak zaman ini ya, sejak zaman zaman Tuhan Yesus gitu ya. Dan itulah mengapa Rasul Paulus juga mengatakan sering di dalam surat-suratnya, orang-orang yang hidupnya itu cuma makan dan minum. Sebetulnya yang dimaksud adalah orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau misalkan di zaman sekarang, jemaat sekalian, kita pernah mendengar istilah restoran ini ya, all you can eat gitu ya. Sebetulnya ide tentang all you can eat, makan sampai sekenyang-kenyangnya, itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang hidupnya itu hedon dan ingin memuaskan segala panca indera mereka. Saya ingin share sedikit ya videonya. Ini menarik ini, jemaat sekalian, tentang makan-makan ini ya. Jadi biasanya itu dimulai dengan beli bahan-bahan makanan. Eh, Bapak Ibu bisa lihat layar saya gitu ya. Nanti eh, pembuat videonya akan mengumpulkan bahan-bahan makanan, lalu nanti dimasak gitu. Bapak Ibu bisa dengar suara dari videonya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, suara yang dikeluarkan dari video ini itu suaranya sangat tajam. Karena apa? Karena video ini direkam dengan menggunakan teknologi yang namanya ASMR gitu ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit ASMR itu apa. Tapi itu adalah agar kita itu betul-betul rasa seperti berada di samping orang yang sedang masak ini dan yang nanti akan makan gitu ya. Saya akan percepat sedikit aja.
Oke, saya pikir cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau misalkan ada Bapak Ibu yang belum sempat makan malam terus mendengar nonton video ini jadi lapar gitu. Nah, jadi em, para YouTuber Korea ya biasanya ketika mereka membuat konten seperti ini, membuat video seperti ini itu mereka pakai ini teknologi ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Jadi mereka menggunakan speaker-speaker yang sangat kecil yang bisa ini ya mendengar suara itu dengan sangat tajam gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya penontonnya seperti jemaat sekalian dan saya itu mendengar kenikmatan orang yang sedang makan gitu ya. Eh, Mungkin kalau kita orang Indonesia itu ngerasa kok makannya bersuara gitu, kok kayaknya apa ya, kayaknya kok nggak sopan gitu ya, kayaknya apa, mungkin kalau lebih kasar kayaknya kok kampungan. Tapi kalau Bapak Ibu yang suka nonton drama Korea, wah makan dengan bersuara itu ini ya sebuah hal yang dianggap positif di budaya mereka gitu ya. Jadi ketika kita makan dengan bersuara gitu, eh, mengecap dengan keras gitu ya, itu membuat kita tuh terlihat sebagai sosok yang ramah, sosok yang menyenangkan gitu. Apalagi kalau kokinya lewat di situ, wah berarti makanan saya tuh dinikmati gitu. Nah, ini adalah video dan ini adalah tren yang sedang diikuti oleh anak-anak zaman now gitu, yang saya amati di kalangan mahasiswa. Semua mahasiswa saya tahu istilah mukbang, dan kalau di awal semester saya tanya hobi mereka apa gitu, pasti paling enggak itu ada 10% dari kelas yang mengatakan hobinya itu mukbang gitu ya. Makan-makan sampai kenyang gitu ya, sampai kekenyangan seperti ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau misalnya ya, ini misalnya ada seorang misalkan tadi kita sudah melihat ini ya, salah satu eh, YouTuber, katakanlah namanya siapa? Namanya Lisa gitu ya. Katakan Lisa itu membuat konten seperti ini bukan karena dia itu menikmati, tapi karena ini adalah salah satu caranya untuk menghasilkan uang. Karena YouTuber yang sukses itu kan mendapat iklan dan dari situ dia akan mendapatkan uang. Tetapi setelah dia membuat konten seperti ini, mungkin dia harus minum apa? Minum Lipitor gitu ya, minum Silorik gitu supaya kolesterolnya turun gitu. Berarti Lisa itu sebetulnya nggak bisa dibilang hedon karena dia nggak menikmati. Tapi karena dia rela melakukan hal ini demi mendapatkan uang, maka Lisa itu adalah orang yang matre. Nah, semoga dari salah satu contoh ini kita bisa melihat ya bedanya hedon dan matre. Hedon nggak harus matre. Matre juga nggak harus hedon. Hedon berbicara soal kenikmatan jasmani. Matre itu mengejar harta, mengejar materi. Ada orang-orang yang misalkan eh, kalau misalkan contoh barusan Lisa itu kan contoh orang yang em, dia adalah orang yang matre, mengejar materi, rela melakukan apa aja demi uang, termasuk melakukan ini ya, melakukan show yang seperti ini, tapi dia nggak hedon. Tapi bisa juga loh, ada orang yang hedon, tapi nggak matre. Loh, kok bisa? Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Ada orang yang uh, misalkan seorang karyawan, seorang itu sama seperti saya, dapat gaji juga biasa aja, pas-pasan. Tetapi meskipun saya tidak mengejar gaji, meskipun saya nggak berusaha mati-matian, saya nggak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tapi dengan uang gaji yang saya dapat itu, saya hedon, makan-makan yang mewah, beli barang-barang yang mewah. Ada orang yang seperti itu. Nah, orang yang jenis kedua itu adalah orang yang tidak matre, tidak mengejar materi, tidak mengejar uang, tapi dia hedon, rela menghabiskan uangnya untuk memuaskan kenikmatan jasmaninya. Rekan-rekan, ada orang-orang yang um, ketika melihat barang-barang mewah, lalu ingin beli, sebetulnya alasannya beda-beda gitu ya. Ada orang-orang yang ketika beli barang mewah, itu murni untuk meningkatkan gengsi, meningkatkan status. Karena kalau saya memakai
barang itu, kalau saya naik mobil itu, orang-orang akan menganggap saya tuh lebih gitu ya. Dan mungkin dari situ saya bisa mendapatkan koneksi dan lain sebagainya. Kalau itu matre. Tapi ada juga orang yang beli, dia itu nggak peduli orang melihatnya seperti apa. Yang penting saya mau beli karena barang ini indah gitu ya. Barang ini indah di mata saya, memuaskan mata saya. Saya rela beli. Meskipun nggak ada orang yang tahu ya kalau dia punya barang itu. Kalau yang seperti itu berarti dia hedon. Nah, jadi orang yang hedon itu sangat fokus kepada kenikmatan jasmani. Ada juga orang yang hedon selain ini ya mementingkan kenikmatan jasmani, tapi dia adalah orang yang um, tidak mau nih ya, tidak mau bersusah payah. Hidupnya tuh pokoknya intinya tuh mau bersenang-senang gitu ya. Main game, kalau kerja pun ya apa adanya. Hidupnya itu kalau dirangkum dalam sebuah kalimat, hidup bersenang-senang atau have fun. Pesta, jalan-jalan. Meskipun mungkin uangnya apa adanya gitu ya. Dan nggak peduli dengan hari esok. Apalagi peduli dengan surga dan neraka. Dan ini adalah salah satu slogan yang sering diucapkan oleh mahasiswa saya, YOLO. You only live once. Kita itu hidup cuman sekali. Jadi, pergunakanlah hidup yang cuman sekali ini semaksimal mungkin. Dapatkan kesenangan semaksimumnya. Pleasure. YOLO. Dan biasanya kita ini ya, anak-anak zaman sekarang atau kalau misalkan Bapak Ibu lihat di internet, di sosial media, YouTube atau Instagram, banyak orang yang menggunakan slogan YOLO untuk melakukan ini ya, hal-hal yang konyol gitu ya, tindakan-tindakan yang bodoh gitu ya. Di Amerika kadang ada beberapa remaja, beberapa pemuda yang sengaja membuat pelanggaran lalu ditangkap polisi, lalu ketika mereka ditangkap polisi, mereka cuman YOLO gitu ya. Hidup cuman sekali aja gitu. Kenapa kok kita itu harus selalu lurus, taat kepada peraturan gitu. Ya udah sekali-sekali tangkap polisi, ketangkap ya juga nggak ada masalah gitu kan. YOLO, nikmati aja. Selfie di pinggir tebing dengan resiko dia bisa aja sewaktu-waktu jatuh. Lalu di bawahnya tuh ada tulisan YOLO, you only live once. Nikmati aja. Sepertinya ada suara yang tapi apa Bapak yakin udah nggak ada masalah? Oh iya, jadi YOLO jemaat sekalian. Dan hedonisme itu juga semakin diperparah dengan adanya teknologi digital dan sosial media. Sebetulnya kalau kita bicara soal Squid Game yang kita nonton di Netflix itu bukan cuma satu-satunya hiburan kita ya, Bapak Ibu. Masih ada Disney Channel, ada YouTube. Kalau istri saya tuh, waduh, di TV-nya tuh banyak itu apa? Wah, film ini nontonnya di sini, film ini nontonnya di sini. Banyak banget. Tapi inilah realita yang sekarang ini kita sedang tinggali gitu ya. Hidup kita tuh memiliki banyak sekali pilihan. Hiburan itu pilihannya tuh ada banyak. Kita mau beli baju, pilihannya ada banyak gitu ya. Kita itu loh mau beli kopi aja dari sebuah restoran, bisa lewat Shopee Food, bisa lewat Gojek, bisa lewat GrabFood. Itu pun pilihannya juga ada banyak sekali. Tetapi meskipun pilihan semakin banyak, hiburan semakin banyak, kita tuh menjadi generasi yang semakin cepat bosan. Ini luar biasa, jemaat sekalian. Kalau misalkan jemaat sekalian masih ingat ketika tahun 90-an,
yang namanya hiburan gitu ya, yang namanya pilihan, entah itu merek atau apapun itu, ya ini ya, sangat terbatas gitu ya. Tapi kita itu bisa setia gitu ya kepada satu produk. Kalau misalkan kita beli sepatu, ya udah, sepatu itu bisa dipakai tahan lama sampai ini ya, serusak-rusaknya gitu ya. Kalau beli TV atau beli barang itu kita bisa setia terus pakai itu. Tapi justru dengan semakin banyaknya pilihan, kita cepat mudah ganti-ganti gitu ya. TV yang masih baik, wah sudah nggak mau lagi gitu ya. Hanya dalam waktu beberapa tahun udah ketinggalan zaman, beli lagi. Instagram dan YouTube yang kita tonton pun juga sudah dilengkapi dengan mekanisme yang sama, supaya kita itu terus haus akan hiburan-hiburan yang ditawarkan oleh mereka gitu ya, penyedia jasa ini, atau mungkin orang-orang yang beriklan yang punya kepentingan di Instagram atau di dalam YouTube. Nah, ini yang semakin menyuburkan mindset hedonisme, dan yang parah, hedonisme plus materialisme berbarengan. Jemaat sekalian, kalau misalkan kita mau kalau misalkan kita mau bertanya gitu ya, pada dasarnya setiap orang itu kan pasti mengejar kesenangan. Pada dasarnya setiap orang itu pasti mengejar kebahagiaan. Jadi apa yang sebetulnya itu keliru, apa yang sebetulnya salah dari dari filsafat hedonisme atau dari budaya hedonisme? Apa sebetulnya yang keliru dan harus kita kritisi, harus kita cermati? Ada seorang filsuf yang bernama Robert Nozick. Robert Nozick ini sebetulnya adalah seorang yang tidak percaya gitu ya. Dia bukan orang Kristen, kemungkinan besar beliau adalah seorang ateis. Nah, sebelum kita melihat dari perspektif kekristenan, kita coba melihat dari perspektif orang yang tidak percaya, orang ateis. Apakah dari perspektif ateis, mereka yang tidak percaya, hedonisme itu adalah sebuah filsafat, sebuah jalan hidup yang layak untuk ditempuh? Robert Nozick itu beliau sangat cerdas ya. Beliau itu terkenal karena saya akan tulis di sini. Mesin pengalaman. Jadi beliau itu membuat sebuah eksperimen pemikiran yang disebut sebagai experience machine gitu ya, mesin pengalaman. Jadi eksperimen pemikiran beliau itu kira-kira seperti ini, jemaat sekalian. Bayangkan jika jemaat sekalian itu memiliki sebuah pilihan gitu ya. Jadi misalkan jemaat sekalian itu pergi ke sebuah dokter, katakanlah ini teknologi di tahun 2022, setahun dari sekarang. Jadi teknologi ini sudah tersedia tahun depan. Bayangkan kalau di ruangan dokter itu memberikan pilihan. Bapak atau Ibu, kita punya sebuah mesin yang baru ini, namanya mesin pengalaman. Kalau mau ya, Bapak Ibu itu bisa masuk ke mesin pengalaman, nanti di otak Bapak Ibu dipasang alat gitu ya, mungkin kurang lebih seperti gambar ini, lalu Bapak Ibu itu akan tidur gitu ya di sebuah kapsul, sama seperti ketika MRI waktu di scan itu, kalau ada kanker atau enggak, nah nanti Bapak Ibu akan tidur di situ. Kalau misalkan Bapak Ibu katakanlah mau pilih paket tidur di situ selama 1 bulan, wah nanti katakanlah biayanya itu 1 juta gitu, wah murah sekali ya. Tidur di situ selama 1 juta, selama 1 bulan bayarnya cuma 1 juta. Nah, tapi begini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu tidur dan kita dipasangi alat-alat, kita itu akan mengalami sebuah mimpi yang terasa begitu real. Saking realnya, kita itu nggak sadar, kita itu lagi mimpi atau enggak. Dan di dalam mimpi itu,
kita itu bisa merasakan semua kesenangan yang kita mau. Kita tinggal pesan aja sama dokternya, dok, nanti waktu saya tidur, saya mau mimpi memiliki rumah mewah, jalan-jalan naik helikopter, pergi ke luar negeri, punya cewek cantik, dan lain sebagainya. Kita bisa pesan itu semua ke dokter, dan nanti ketika kita masuk ke dalam mesin mimpi itu, kita tidur selama 1 bulan, kita dipasangi alat-alat, dipasangi kabel-kabel, kita merasakan semua kenikmatan itu. Kalau 1 bulan cuma 1 juta, setahun cuma 12 juta. Kalau misalkan Bapak Ibu punya investasi, punya tabungan, Bapak Ibu mau menghabiskan sampai akhir hidup di mesin itu, juga boleh. Dan merasakan semua kenikmatan. Seakan-akan itu real, bukan mimpi. Ada film yang kurang lebih mirip ya, Surrogates yang main Bruce Willis. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sempat nonton film ini. Jadi berbicara tentang dunia beberapa tahun lagi gitu ya, ketika orang-orang itu sudah ini ya, hidupnya itu sudah di rumah gitu ya, padahal nggak ada corona gitu ya, tapi mereka cuma hidup dengan mesin, lalu mereka beli robot-robot yang akan menggantikan kehidupan mereka. Jadi nanti yang pergi shopping, yang pergi ke kantor itu adalah robot mereka gitu ya, dan robot mereka ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sedangkan orang aslinya mungkin mungkin nggak berolahraga, badannya obesitas gitu. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan ini mungkin sama seperti film yang beberapa puluh tahun lalu Bapak Ibu nonton gitu ya, The Truman Show gitu ya. Film Truman Show ini bercerita tentang tokoh utamanya Jim Carrey. Ini seorang yang sejak lahir dia itu sudah difilmkan gitu ya. Jadi Jim Carrey ini menjadi seorang pribadi yang bernama Harry Truman yang nggak pernah tahu kalau hidupnya itu sebetulnya adalah sebuah film. Jadi ternyata papa mamanya itu adalah bintang film, nanti istrinya itu juga bintang film gitu ya. Dia nggak sadar kalau seluruh hidupnya itu difilmkan. Dan dia itu menjadi tontonan bagi banyak orang di seluruh dunia. Jadi Jim Carrey itu hidupnya itu cuma berada di dalam studio yang besar, sebuah pulau. Sampai di akhir filmnya dia tuh sadar bahwa oh ternyata saya tuh cuma berada di dalam sebuah studio, dan dia keluar berjalan dari studio ini. Dan filmnya ini ya, film yang ditonton orang ini ya logonya On the Air, Unaware. Dan orang-orang itu akhirnya oh filmnya sudah tamat. Jim Carrey-nya dia sudah sadar kalau ternyata dia itu cuman cuman pion, cuman karyawan yang sedang bermain di dalam sebuah film tanpa dia sadari. Pertanyaannya, jemaat sekalian, kalau hidup kita itu penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan seperti Harry Truman di film ini yang selalu disupport sama sutradaranya karena dia nggak sadar kalau sebetulnya dia itu bintang film dan hidupnya itu sedang ditonton oleh semua orang. Atau kalau misalkan di dalam eksperimen Robert Nozick, apakah Bapak Ibu akan mengatakan, ya, saya mau menjalani hidup yang seperti itu. Saya rela ini ya, kalau misalkan Bapak Ibu merasa 1 bulan 1 juta terlalu mahal, mungkin gratis juga boleh. Tapi pertanyaannya yang ingin saya ketahui adalah, apakah kita mau merasakan semua kenikmatan jasmani, tapi itu semua nggak real? Pertanyaan dari Robert Nozick ini maksudnya pertanyaan beliau tentang mesin pengalaman ini, itu membuat orang-orang itu kaget gitu ya, dan dalam sekejap langsung menjawab, nggak mau. Saya lebih memilih menjalani hidup yang real, yang autentik, yang benar, yang true, the true life, daripada hidup yang mengalami banyak kesenangan tapi semuanya itu fake, semuanya itu nggak real, meskipun terasa real. Nah, tapi Robert Nozick itu ketika membuat pertanyaan seperti ini, sebetulnya agenda beliau, meskipun beliau seorang ateis, agenda beliau itu adalah untuk menunjukkan bahwa
cara pikir, mindset, filsafat hedonisme itu sangat keliru. Sangat keliru. Karena apa? Karena dari eksperimen tadi, eksperimen pemikiran berandai-andai tadi, orang-orang akan mengatakan, nggak mau. Saya lebih ingin menjalani hidup yang otentik, apa adanya. Bukan hidup yang mengalami banyak kesenangan, tapi semuanya itu adalah imajinasi, semuanya itu cuma mimpi. Nah, tapi Robert Nozick ini, dia hidup sekitar ini ya, 20-30 tahun yang lalu ya. Kalau pertanyaan yang sama, Bapak Ibu, saya berikan kepada mahasiswa saya, dan saya sudah nyoba gitu ya, mungkin ini ya, perbedaan generasi itu sangat penting gitu ya. Bapak Ibu di sini mungkin akan mengatakan, nggak mau, Bapak Ibu lebih memilih true life. Tapi anak-anak zaman sekarang mereka cara pikirnya sudah beda. Loh, ya nggak apa-apa kan kok. Pokoknya kan merasakan kenikmatan. Hidup itu kan yang penting itu kan bersenang-senang. Meskipun itu fake, meskipun itu palsu, meskipun itu cuma mimpi, ya nggak apa-apa. Saya rela seumur hidup, mulai dari umur 20, kalau mesin itu ada, saya mau mulai dari umur 20 sampai saya mati terus tidur di kursi itu terus. Dan dari sini, jemaat sekalian, kita bisa belajar satu hal ya, yaitu bahwa apakah hidup itu sebetulnya cuma mencari kesenangan saja? Apakah ada hal yang lebih penting di dalam hidup? Apa saya sampai kaget? Apakah ada hal yang lebih penting dalam hidup selain kesenangan? Dan dari sini kita bisa tahu ya, bahwa ada sebetulnya, dan jawabannya itu adalah ini tadi ya, true life. Kata true life itu depannya ada kata true, dan kata true itu berhubungan dengan kata truth, yang artinya adalah kebenaran. Kebenaran, jemaat sekalian, itu lebih penting daripada kesenangan. Apalagi kesenangan jasmani. Segala sesuatu yang memberi kita kesenangan, pleasure, itu belum tentu benar, belum tentu baik. Ada orang-orang yang mencari kesenangan di dalam bir, di dalam alkohol, di dalam seks, di dalam apapun itu. Tapi kita sadar ya, kita tahu gitu ya, penelitian sudah menunjukkan bahwa semua hal itu secara long term, secara jangka panjang, semuanya itu nggak baik dan nggak benar. Kalau kita melihat, kalau tadi kita barusan membahas ya dari perspektif ateisme, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dari perspektif kekristenan sendiri, bagaimana meresponi mindset hedonisme? Nah, saya akan mengutip dari Katekismus Westminster yang sudah ditulis sejak tahun 1647, karena kita adalah gereja ini ya, kita adalah gereja Reform Injili. Nah, ini adalah sebuah sumber yang baik ya. Dan ini di pertanyaan pertama, apa tujuan tertinggi, the chief end of man? Apa tujuan tertinggi manusia? Untuk apa sih sebetulnya manusia itu ada? Untuk apa sebetulnya Allah itu menciptakan manusia? Dan tujuan akhir yang tertinggi manusia adalah untuk memuliakan Allah, glorify God, and to enjoy Him forever. Enjoy Him. Bahasa yang sangat menarik. Apa sebetulnya kata enjoy? Menikmati. Nah, jemaat sekalian, dari sini saya ingin mengajak kita ini ya, sama-sama berpikir gitu ya. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kalau misalkan ada satu hal yang saya itu hedon, saya itu hedonnya itu kopi. Dan kalau kita mau jujur ya, ada bagian-bagian dari hidup kita yang kita itu sebetulnya mendapatkan kesenangan gitu ya.
Ada orang yang menikmati makan nasi campur gitu ya. Ada orang yang wah suka banget sama buah durian gitu ya. Bukan cuman merasakan dengan lidah, cium baunya itu loh, gitu ya. Cium baunya itu loh. Itu sudah wah enak sekali. Ini pasti kalian kalau misalkan kita ke rumah orang gitu ya. Wah, kalian pasti punya durian ya gitu. Ayo minta sedikit gitu ya. Wah, ini nggak sopan gitu ya. Datang-datang sudah nodong gitu. Um, atau mungkin kita suka gitu ya, kaki kita pijet refleksi gitu, sangat wajar. Itu adalah semua adalah hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena sebetulnya tubuh yang kita miliki saat ini, tubuh fisik kita, itu sebetulnya adalah karya Tuhan. Allah tidak pernah melarang kita untuk mendapatkan kenikmatan jasmani. Allah sengaja. Iya, durian itu enak, Pak Petrus itu ya. Allah itu sengaja gitu ya, menciptakan dunia itu dengan berbagai rasa. Karena sebetulnya kalau kita pikir ya, kalau kita pikir rasa itu sebetulnya nggak perlu ada di dunia ini, ya kan? Makanan itu sebetulnya nggak perlu memiliki rasa. Tetapi Allah itu memberikan dunia ini, kita itu ada di dalam dunia yang penuh rasa, yang pas dengan lidah kita gitu ya. Dan lidah kita itu bisa peka dengan berbagai rasa. Selain rasa, jemaat sekalian, warna juga gitu ya. Di sini mungkin ada ibu-ibu itu yang suka warna tertentu gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu lebih peka gitu ya sama warna gitu ya. Wah, kok bajunya warna ini, celananya warna ini gitu. Apalagi kalau sudah mulai bicara soal ini ya, menata rumah gitu. Waduh, nggak cocok apa vasnya sama lemarinya sama temboknya itu warnanya kok nggak pas semua. Kalau Allah mau, Allah juga bisa menciptakan sebuah dunia persis seperti yang kita miliki sekarang tanpa warna. Tapi ternyata Allah itu memutuskan untuk menciptakan dunia dengan berbagai rasa yang bisa kita nikmati dengan lidah kita dan juga dengan berbagai warna yang menyenangkan mata kita. Jadi sebetulnya ketika kita menikmati, kita hedon, itu sebetulnya adalah karena kemurahan Tuhan. Allah sengaja menciptakan dunia ini agar kita manusia itu bisa menikmati. Dan ini adalah bagian dari yang disebut sebagai menikmati Allah, menikmati karyanya. Tetapi ketika kita sudah mengubah prioritas hidup kita, meninggalkan Allah yang sejati, dan hanya sekedar mencari kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan jasmani kita tanpa memedulikan Allah sebagai sumber kenikmatan segalanya, maka baru kita salah. Nah, jemaat sekalian, ada sebuah buku yang sangat menarik. Mungkin ini sudah pernah sering dibahas di GKA Elion gitu ya. Seorang pendeta reform bernama John Piper menulis sebuah buku yang berjudul Desiring God, dan di sini ada tertulis ya, ada judul kecilnya ya, Meditation of a Christian Hedonist. Meditasi seorang hedonis Kristen. Menarik sekali. Maksudnya apa? Seorang Kristen tapi hedonis gitu ya. Emangnya ada orang Kristen yang hedonis? Ada, ya ini tadi. Kalau kita itu hidup kita itu memuliakan Tuhan. Dan kita itu juga menikmati Tuhan. Kita itu adalah seorang hedonis Kristen. Dan ini baik, jemaat sekalian. Hedonis Kristen itu baik. Karena apa? Kita menjadikan Allah itu sebagai sumber kenikmatan kita. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada hal lain di luar Allah yang mempengaruhi hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Hanya Allah sejatilah yang bisa membahagiakan kita, yang bisa menyenangkan kita, merasakan kenikmatan sejati. Nah, kalau kita itu sudah sampai pada tahap itu, jemaat sekalian, kita itu adalah seorang hedonis Kristen yang cuma mendapatkan kenikmatan, kesenangan hanya di dalam Allah, tidak di luar Allah. Ini adalah kata-kata John Piper yang sangat terkenal. Allah sangat dimuliakan, Allah itu paling dimuliakan di dalam kita jika kita paling puas, jika kita tuh paling merasakan kenikmatan di dalam Allah.
Bagaimana caranya kita itu bisa merasakan kenikmatan di dalam Allah? Apa sebetulnya maksudnya kita itu menikmati Allah? Kita bisa merasakan kenikmatan, merasakan pleasure di dalam 4 hal ini. Jemaat sekalian, saya akan share satu persatu. Yang pertama, kita bisa merasakan pleasure, kita bisa merasakan kenikmatan di dalam Allah melalui karya keselamatannya. Menikmati janji keselamatan dari Tuhan. Dan bukankah ini yang kita sama-sama rasakan? Dan mungkin inilah yang membuat kita menjadi Kristen pada mulanya. Kita menjadi Kristen in the first place karena kita mendapat janji keselamatan dan kita menikmati. Kita baru menikmati janjinya, kita belum betul-betul menikmati surga yang nanti akan diberikan oleh Allah nanti. Lukas 15 ayat 7 tertulis, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Melalui perumpamaan domba yang hilang, Tuhan Yesus itu sedang mengajak para pendengarnya untuk ikut berbahagia ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang diselamatkan. Bersukacita di dalam karya keselamatan. Yang kedua, jemaatku, kita juga bisa merasakan kenikmatan, merasakan pleasure, kesenangan di dalam Tuhan melalui apa? Melalui melalui pewahyuan, melalui revelation. Bagaimana Allah itu menyatakan diri di dalam dunia ini gitu ya, di dalam kitab suci, di dalam diri Yesus Kristus, di dalam di dalam penyertaan dan berkatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasakan kenikmatan tersebut. Doa-doa kita yang dijawab, Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus, hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji-pujian, mazmur, nyanyian rohani. Karena kita memiliki perkataan Kristus, karena kita memiliki firman Tuhan, karena kita melihat karya Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam penyertaannya selama pandemi ini, kita merasakan kenikmatan. Yang ketiga, jemaatku, kita juga merasakan kenikmatan, kita menikmati Allah di dalam apa? Di dalam komuni, di dalam fellowship, di dalam persekutuan. Persekutuan ini apa? Persekutuan ini bisa dalam arti persekutuan pribadi ketika kita aktif berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita, melalui pujian kita, atau melalui gerejanya. Seperti yang sekarang ini sedang kita lakukan, jemaatku. Kalau jemaat sekalian menikmati momen-momen seperti ini, menikmati Pak Ade sharing gitu ya, ketemu lagi sama Pak Edi gitu, terus bisa ngobrol gitu ya, bisa apa itu membahas tentang barusan ini ya, ada kecelakaan di jalan tol. Kita menikmati persekutuan ini, kita menikmati firman Tuhan, sharing kecil yang nggak terlalu berat. Kita bagian dari gereja, meskipun ini gereja virtual gitu ya, gereja di dalam Zoom. Kita sudah menikmati Allah, pleasure in communion. Dan yang terakhir, jemaatku sebagai penutup, kita juga merasakan kenikmatan di dalam sakit, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Memang agak aneh. Tapi justru inilah yang membedakan kekristenan dengan hedonisme, inilah yang juga membedakan kekristenan
juga dengan mindset-mindset filsafat-filsafat lain yang tidak memiliki Yesus. Hanya di dalam kekristenan kita itu memiliki sosok Yesus, sosok Tuhan yang rela datang ke dalam dunia untuk menderita. Apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu kalau dia akan menderita? Dia tahu. Tapi dia justru membuang segala kenikmatan, segala yang dia miliki di surga bersama Bapa, dia meninggalkan itu semua untuk datang ke dalam dunia yang penuh penderitaan. Kalau misal ada satu orang saja di dalam sejarah umat manusia yang datang untuk mati, cuma Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa dia tuh datang untuk menderita dan mati. Tapi justru inilah yang luar biasa dan yang misterius dari kekristenan yang kita sedang jalani. Bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan terbesar pun, itu ada sebuah kenikmatan yang bisa terlahir. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Apakah ada gunanya bersuka di dalam penderitaan? Jemaatku, mari kita melihat ini ya, definisi tadi hedonisme. Sebuah gaya hidup yang menganggap kebahagiaan itu adalah mengejar kesenangan dan, nah ini yang belum kita bahas, menghindari penderitaan, menghindari rasa sakit. Jemaat sekalian, kalau kita merefleksikan ini ya, kehidupan kita gitu ya, kita melihat pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, penderitaan, kegagalan, rasa sakit yang kita alami. Kalau kita mau mengulang lagi, mungkin kita akan memilih lebih baik kita tetap mengalami hal-hal yang pahit tersebut, kegagalan tersebut, rasa sakit tersebut. Karena apa? Karena kita tahu, itu ternyata ada efek positifnya. Kita menjadi orang yang lebih kuat. Kita menjadi pribadi yang lebih teliti membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana kawan, mana lawan, mana yang penipu, mana yang bukan. Dan kadang kita juga mengajar anak-anak kita penderitaan, rasa sakit. Demi apa? Demi supaya anak kita menjadi orang-orang yang lebih baik, mengerti kebenaran. Kadang itu perlu. Inilah sebuah hal yang sangat keliru dipahami oleh hedonisme. Mereka fokus mengejar kesenangan dan menjauhi semua penderitaan. Tapi kalau kita mau bertanya, apakah penderitaan itu sama sekali tidak berguna, tidak berkontribusi secara positif bagi perkembangan jasmani, spiritual, mental kita, psikologi kita? Jawabannya ternyata ada. Dan kita menikmati. Dan inilah yang kita sebut kenikmatan di dalam penderitaan. Karena kita tahu, kalau Allah saja sudah turun dan menderita bagi kita semua, itu aja ada efek positifnya, dan efek positifnya adalah luar biasa. Manusia yang berdosa bisa bersatu kembali dengan Allah yang benar. Kalau penderitaan terbesar kan juga terbesar, yang nggak terlalu besar yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi juga ada efek positifnya yang mungkin kita belum bisa melihat. Dan mungkin kita terlalu cepat untuk menghakimi. Tapi kalau kita tetap terus berserah kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu pasti memiliki rencana yang baik untuk kita, maka kita bisa merasakan kenikmatan tersebut. Bapa, saya menderita sama seperti anakmu. Tapi saya tahu bahwa ada yang baik yang bisa saya ambil dari yang sedang saya alami.
Amin.